Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita lanjutan dari Anime dan Machi season 3. Video ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum dengerin part sebelumnya bisa dimulai dari part pertama. Dan ini merupakan spoiler juga bagi kalian yang sedang menantikan dan Machi season 4. Oke, kita mulai videonya. Sementara anggota kelompok ekspedisi Bell berada di dalam dungeon, pelayan di Hostess of Fertility sibuk mencari Ryu yang menghilang setelah meninggalkan sebuah surat. Chloe yang mengetahui tentang masa lalu Ryu mulai berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi, meskipun dia segera dibungkam oleh Lunoir yang khawatir tentang reaksi Sir. Saat dua pelayan manusia kucing mulai menyangkut pautkannya dengan Bell, Mia muncul dan meneriaki gadis-gadis itu untuk kembali bekerja. Sekarang tinggal Sir dan Mia sendiri. Sir bertanya kepada Mia mengenai hal yang dibicarakan gadis-gadis sebelumnya. Meskipun di suratnya hanya menyatakan bahwa dia tidak akan tahu apa-apa jika Sir tidak tahu. Mia juga menambahkan bahwa Ryu sangat merepotkan. Di tempat lain, Ryu mengingat waktunya di Hostess of Fertility, tetapi dia mengakui bahwa itu tidak cukup untuk menyembuhkan lukanya. Mengetahui bahwa api hitam balas dendam masih membara di dalam hatinya. Sayangnya, nyala api itu sekali lagi menyala terang ketika dia bertemu dengan anggota Evilus Familia dan membuatnya mengabaikan suara sekutunya saat Ryu mengejar mereka. Di tepi Riveria, orang-orang berkumpul untuk melihat sebuah jenazah. Dan rombongan Bell juga bergabung dengan kerumunan. Setelah Bors menyimpulkan bahwa kematian pria itu adalah perbuatan dari petualang lain, seorang werewolf mengklaim bahwa Gale atau Ryu yang telah membunuh pria itu. Dan segera setelah beberapa orang lain menambahkan juga bahwa mereka juga telah melihatnya. Mikoto menunjukkan bahwa Gale dikatakan telah mati 5 tahun yang lalu, yang mana Bors mengungkapkan bahwa ada desas-desus bahwa Guild dan Loki Familia sedang bersiap untuk menghancurkan markas Evilus yang baru-baru ini telah ditemukan. Bors kemudian mengatakan bahwa Gale membunuh mereka yang berwarna abu-abu selama amukannya. Kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Ryu pasti telah memutuskan bahwa warga Riveria bersalah dan menyebabkan yang lain memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Bors khawatir pada awalnya, tetapi dengan cepat berubah pikiran ketika Bors mendengar tentang hadiah 80 juta valis untuk memburu Gale. Nah, di sini Gale adalah nama yang digunakan Ryu pada masa lalu. Tidak percaya bahwa Ryu bersalah, Bell menyatakan bahwa terlalu dini untuk menandai Ryu sebagai orang yang bersalah. Lalu Bell bertanya kepada pria itu sudah berapa lama dia tinggal di Riveria. Bell curiga pada pria itu karena Bell percaya bahwa tidak mungkin pria itu tidak ingat Ryu yang bertarung dengan mereka saat melawan Black Goliath 3,5 bulan yang lalu. Menimbang bahwa sepertinya tidak ada orang lain yang mengingatnya, Bell yakin pria itu pasti berbohong bahwa melihat Ryu sang angin ribut. Saat Bell mencoba menyuarakan dukungannya untuk Ryu, Aisyah kemudian menghentikannya. Dan kelompok Bell meninggalkan kerumunan itu untuk berbicara di antara mereka sendiri. Ketika Bell mencoba memprotes tindakan para petualang lain, anggota kelompok yang lain menentangnya. Namun, mereka menyukai bagaimana Bell bisa membela seorang teman yang bahkan bukan anggota familia mereka. Kelompok Bell kemudian mengubah lokasi mereka ke penginapan Philly sebelum melanjutkan diskusi mereka tentang pembunuhan tersebut. Untuk memulai diskusi mereka, Lily mengungkapkan bahwa dia dan Daphne telah memeriksa mayat tersebut. Sementara Bell berdebat dengan kerumunan di Riveria.
memperhatikan bahwa ada luka tajam di lengan dan kaki selain luka tusukan di tubuhnya. Kemudian, Aisyah datang dengan kesimpulan bahwa pelaku telah memotong urat pria itu sehingga dia bisa menginterogasinya. Selain pengamatan mereka, Daphne menunjukkan bahwa ada orang lain yang bisa datang membunuh orang itu, kemudian menyalahkan Ryu. Sementara yang lain mulai membuat rencana untuk menemukan Ryu. Aisyah juga memperingatkan Belle tentang kemungkinan Elf itu bersalah seperti yang dituduhkan dan juga memberitahu Belle untuk bersiap jika itu adalah hal yang sebenarnya. Di dalam Chronosos, Hermes Familia sibuk melawan monster yang ada di sana. Sementara pada saat yang sama menjelajahi tempat itu sebagai bagian dari kelompok Familia yang menyelidikinya di bawah perintah Guild. Saat Asfi membantu melawan monster, Asfi mengeluh tentang mereka. Selain mengkhawatirkan Ryu yang kabur setelah melihat sekelompok petualang yang mencoba lari, mengingat masa lalu Ryu, Asfi mencatat bahwa si Nona Elf atau Ryu memiliki sejarah dengan Evilus dan bertanya-tanya apakah dia akan terjatuh lagi. Kemudian Cassandra tiba-tiba terbangun dari mimpi ilahinya. Kelompok mereka telah memutuskan untuk beristirahat sebelum berangkat dengan regu menakluk dan tinggal di penginapan Philly untuk sementara waktu. Tidak dapat menenangkan dirinya sendiri, Cassandra pun pergi lebih dalam ke dalam gua. Dia berulang kali muntah di rongga dekat dinding gua tersebut. Kemudian dia membasuh mulutnya dengan air dari tong di dekatnya. Sementara Cassandra melakukannya, Philly muncul dan mengeluh tentang Bors. Meskipun dia menolak tawaran bantuannya, Cassandra bergegas untuk memberitahu yang lain tentang ramalannya. Sayangnya, seperti biasa tidak ada yang percaya padanya. Dan bahkan Belle menolak permohonannya, menyatakan bahwa dia ingin membantu Ryu. Mendengar ini, tubuh Cassandra kehilangan kekuatan, menyebabkan Daphne menangkapnya saat dia pingsan. Daphne menawarkan untuk tinggal dan merawatnya, namun Cassandra dengan keras menolak tawarannya, mengetahui bahwa dia harus pergi bersama mereka jika dia ingin mencegah ramalannya terjadi. Biasanya Cassandra akan tetap tinggal, tetapi dia telah mengetahui tipe orang seperti apa mereka dan menjadi tidak dapat meninggalkan mereka. Sekitar 3 jam setelah para petualang memutuskan untuk membunuh Ryu, kelompok penaklukan yang terdiri dari setengah penduduk Riveria ditambah sejumlah petualang lainnya berangkat ke lantai 19. Namun, bahkan setelah mencari selama setengah hari, mereka tidak menemukan jejak Ryu, meskipun mencari di setiap lantai dan memasang penjaga di setiap pintu masuk. Ketika mereka beristirahat di lantai 21, Cassandra meluangkan waktu untuk mencoba mencari tahu apa arti ramalannya, yang kemudian mendorong Belle untuk memberitahunya bahwa Belle dapat mendiskusikan pikirannya dengan Cassandra jika dia perlu. Namun, sebelum Cassandra bisa melakukannya, 4 Mammoth Fools menyerang mereka, memaksa Belle untuk membantu untuk melawan para monster itu. Cassandra pun mengambil kesempatan untuk membuat permintaan tertentu kepada Welf, yang kemudian Welf menyetujuinya. Dan lalu Welf memerintahkan Lily untuk memberikan jubah Goliath sehingga Belle bisa menggunakannya. Di permukaan, Hestia menelentangkan tubuh bagian atasnya di atas meja, mengobrol dengan Meg yang sedang sibuk memindahkan barang-barang ke rumah Hestia Familia. Dikarenakan fakta bahwa seluruh familianya ikut ekspedisi, familianya geng Take Megazuki bergiliran menjaga Heart Mansion, dengan Hephaestus mengirim Tsubaki untuk membantu. Namun, Tsubaki rupanya mengurung dirinya sendiri di bengkel Welf untuk mengerjakan sesuatu, meninggalkan yang lain untuk berjaga. Akhirnya, topik percakapan mereka beralih ke Cassandra dan ramalannya. Mereka mencatat bahwa Cassandra dapat melihat hal-hal yang bahkan para dewa tidak bisa lihat. Segera setelah itu, sepucuk surat dari Lily tiba, memberitahu mereka tentang kejadian baru-baru ini dan menyebabkan Hestia bertanya-tanya apa yang sudah terjadi ketika Hestia membaca permintaan bala bantuan dari supporternya. Kembali ke dungeon,
Kelompok penaklukan melanjutkan pencarian mereka, dan kali ini ledakan terdengar begitu mereka mencapai lantai 24. Segera seluruh kelompok bergegas ke lantai 25. Dari sana mereka menyimpulkan bahwa ledakan itu berasal dari lantai 27, membagi kelompok mereka menjadi regu penyerang dan regu pengawas. Cassandra mencoba berunding dengan teman-temannya lagi. Kali ini dengan Daphne setuju, tetapi untuk alasan yang berbeda. Usahanya sekarang membuahkan hasil. Lily memutuskan bahwa semua orang kecuali Belle dan Aisha harus tetap tinggal. Cassandra terus berusaha agar Belle pergi, meskipun sayangnya yang lain tidak setuju. Namun, Belle membantunya dengan meminta Aisha untuk tetap tinggal untuk mengawasi werewolf yang menurutnya berbohong. Sebelum Belle pergi, Wilf memberinya Goliath muffler yang dia dan Cassandra buat dengan memotong sebagian dari Goliath robe Lily. Dan Belle berjanji kepada Cassandra bahwa dia akan kembali. Ketika Ryu melihat anggota Evilus di Chronosos, api hitam balas dendam berkobar di dalam hatinya, membuatnya marah karena fakta bahwa mereka masih hidup dan dia sudah bersumpah untuk mengakhirinya untuk selamanya. Saat Ryu berlari melalui dungeon, dia memikirkan tentang 3 orang yang mampu memegang tangannya dan bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan oleh ketiga orang tersebut jika mereka melihatnya sekarang. Di lantai bawah, kelompok yang dipilih sendiri oleh Bors bergegas turun ke lantai 27 sambil bertarung melawan monster yang mencoba menyerang mereka dalam proses menuju ke sana. Sesampainya di sana, mereka berpisah menjadi beberapa kelompok dengan Belle dan sebagian dari kelompok Bors yang terdiri dari 5 orang. Setelah mereka mencari-cari, salah satu anggota menemukan lubang besar di langit-langit lorong seperti telah digali oleh sesuatu. Di lantai atas, Aisha mulai bosan melihat werewolf yang disebut Dark Sled dan sampai pada kesimpulan bahwa akan lebih cepat jika menyerang terlebih dahulu dan mengajukan pertanyaan nanti. Ketika idenya ditolak oleh anggota kelompok lainnya, Aisha menyarankan untuk menyeretnya ke lorong untuk memperkosanya agar mengaku. Tetapi gagasan itu ditolak oleh Haruhime yang berwajah merah. Tiba-tiba werewolf yang dimaksud atau diawasi mereka mencoba memujuk yang lain untuk membunuh Ryu. Namun usahanya hanya memberinya 3 orang dan mereka berempat dengan cepat pergi ke lantai 27. Melihat hal ini, kemudian rombongan ekspedisi tim Hestia Familia mulai mengikuti mereka. Oke, sekian untuk video part ini. Like jika kalian suka dan subscribe jika kalian ingin dengar kelanjutannya. Dan share juga jika kalian ingin berbagi ke teman-teman kalian. Oke, dan terima kasih.